melakukan praktikum mengenai airway, jalan nafas. Jadi ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memposisikan pasien. Yang pertama, memposisikan kepala pasien terangkat dan dagu ke atas agar saluran napas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita pastikan jangan menarik dagu ke atas supaya tidak melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Kita dapat melihat pada jalan nafas pasien apakah ada sumbatan atau tidak. Kita juga dapat memasukkan jari kita ke dalam mulut pasien untuk melihat apakah ada benda asing atau tidak. Jika ada, maka kita bisa mengeluarkan benda asing tersebut dan buang ke dalam bengkok. Baik, selanjutnya kita juga lihat lagi jika ada sumbatan berupa cairan, maka kita bisa menggunakan suction. Dalam tindakan ini, kita menggunakan konsep steril. Lakukan sampai seluruh cairan terambil. Baik, setelah semua cairan sudah terambil, maka tindakan selanjutnya adalah pemasangan upah. Jika upah sudah terpasang, selanjutnya kita mengambil masker. Pastikan ada bantuan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Berikan oksigen 30 kali per menit. Jika sudah, lepaskan masker. Lanjutkan pemeriksaan saturasi oksigen pada pasien. Bila saturasi oksigen pasien menunjukkan 85 dan saat diraba nadi pasien lambat, maka kita lakukan tindakan intubasi. Selanjutnya kita melakukan intubasi. Alat yang kita gunakan ada beberapa, yaitu laryngoskop, ETT, spuit 5 cc untuk fiksasi, jelly, dan bagging untuk oksigen. Saatnya kita melakukan intubasi. Posisikan kaki Anda kuda-kuda untuk membantu memasukkan alat laryngoskop. Setelah itu, masukkan selang ETT mengikuti jalan nafas yang ada. Setelah selang ETT masuk, maka lepaskan laryngoskop. Selanjutnya kita lakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara dengan spuit 5 cc. Dapat diulangi yang kedua kali. Setelah itu kita berikan oksigen. Pastikan oksigen sudah dalam keadaan hidup. Kemudian kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Sarung tangan dapat dibuka dan dibuang ke dalam bengkok.
Setelah oksigen diberikan, selanjutnya kita melakukan fiksasi untuk memastikan selang ETT dalam posisi yang nyaman bagi pasien. Setelah kita memberikan oksigen dengan ambu bag, selang ETT dapat kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen dengan menggunakan oximetri. Dan yang terakhir, kita cek nadi pasien. Sekarang kita akan melakukan praktikum proses kegawat daruratan, observasi pernapasan dan intervensi pernapasan. Tindakan ini dilakukan pada pasien kegawat daruratan yang mengalami gangguan pernapasan dan gagal napas. Yang pertama yang dilakukan yaitu memakai sarung tangan, setelah kita melakukan tindakan airway, selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan yaitu breathing. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu mengecek pernapasan dengan menggunakan saturasi oksigen. Jika hasil yang ditunjukkan kurang dari 95%, maka tindakan yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu pemasangan masker oksigen. Setelah masker oksigen terpasang, tindakan selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengecek pernapasan menggunakan tindakan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perfusing. Tindakan pertama yang dilakukan yaitu inspeksi. Kita melihat apakah ada pergerakan dinding dada atau tidak. Yang kedua, auskultasi. Yang ketiga yaitu perfusi. Dan yang terakhir yaitu palpasi. Selanjutnya kita meraba pada bagian atrap apakah terada dingin atau tidak. Kemudian mengecek pilari refill time apakah lebih dari 2 detik atau tidak. Selanjutnya yaitu yang terakhir dilakukan reevaluasi. Baik, untuk topik yang ketiga mengenai pengkajian sirkulasi. Untuk pengkajian awal itu terdapat 2 tanda. Yang pertama tanda perdarahan, yang kedua tanda shock. Untuk tanda perdarahan bisa kita lihat dari tekanan darah, respirasi, dan nadi. Baik, untuk pemeriksaan respirasi kita bisa cek apakah bernafas atau tidak. Kemudian untuk perdarahan ringan biasanya tekanan darah cenderung normal, sedangkan nadi dan respirasi cenderung meningkat. Untuk nadi dan respirasi, untuk nadi sendiri biasanya
100 kali per menit, sedangkan respirasi biasanya 20-30 kali per menit. Untuk perdarahan sedang ke berat, biasanya tekanan darah cenderung menurun, sedangkan nadi dan respirasi cenderung meningkat. Baik, untuk pengkajian kedua, tanda shock kita bisa lihat pada bagian wajah, terlihat pucat, dan cyanosis pada bagian tangan, terlihat kebiruan, dan kita juga bisa lihat pada bagian kaki. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian nadi. Untuk pengkajian nadi pada pasien shock cenderung lemah. Untuk yang pertama kita cek pada radialis. Kemudian kita juga bisa cek pada bagian corax. Untuk para pasien risiko shock kita bisa mengecek pada bagian tangan apakah ada perdarahan, dan juga kita bisa cek pada bagian kaki apakah ada perdarahan. Jika ada perdarahan, maka kita harus melakukan 3T, yaitu tutup, tekan, dan mengikat. Pada pasien dengan masalah sirkulasi biasanya cenderung kekurangan cairan. Oleh sebab itu kita harus melakukan pemasangan infus. Sekian untuk penjelasan mengenai pengkajian sirkulasi di saat ini. Terima kasih. Sekian video praktikum emergency nursing dari kami dengan topik airway, breathing, and circulation. Terima kasih.